Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atikotul Fitriah, Magister Humaniora, selaku dosen pengajar mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia Modern, juga rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Halim sebagai moderator yang akan memandu sesi diskusi pada siang hari ini. Untuk tema pada diskusi siang hari ini adalah pokok dan tokoh kesusastraan Indonesia periode sebelum kemerdekaan. Sebelum memulai sesi diskusi pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Shanibah Huzaifah dengan akhir NIM 025. Yang kedua ada Abdul Halim dengan akhir NIM 019. Yang ketiga ada Huzaimah Alaili dengan NIM 104. Mungkin langsung saja sebelum kita masuki pada sesi diskusi, marilah kita buka diskusi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah, dengan harapan diskusi pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan sastra di Indonesia. Dalam dunia sastra, sastra dikenal dengan adanya sastra tulis juga sastra lisan. Sastra tulis merupakan sebuah karya sastra yang berupa tulisan seperti novel, cerpen, dongeng, prosa, puisi, dan sebagainya. Sedangkan sastra lisan sendiri merupakan sebuah karya sastra yang diwariskan secara turun-temurun dengan bentuk lisan atau ucapan. Perkembangan sastra merupakan perkembangannya sastra antara satu periode ke periode berikutnya. Sastra Indonesia pada awal berdirinya adalah kesusastraan etnik yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa nasional yang zaman dahulunya diangkat dari bahasa Melayu kuno. Periodisasi. Yang pertama, Angkatan Pujangga Lama. Karya sastra pada Angkatan Pujangga Lama dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini ada beberapa karya sastra yang diantaranya ada syair, pantun, hikayat, dan juga gurindam. Kemudian yang kedua, Angkatan Sastra Melayu Lama. Angkatan ini berdiri sekitar tahun 1870 hingga tahun 1942 dan berkembang di daerah Sumatera. Contoh sastra Melayu Lama yang masih terkenal hingga saat ini adalah Peribahasa. Kemudian yang ketiga, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan yang berdiri sejak tahun ke-20 dalam perkembangannya, sastra ini diciptakan oleh orang Belanda yang salah satu tujuannya adalah untuk urusan politik. Kaidah Sastra Indonesia. Waluyo mengatakan bahwa kaidah sastra atau daya tarik sastra terletak pada unsur-unsur karya sastra tersebut, seperti pada karya cerita fiksi yang memiliki daya tarik pada unsur ceritanya, yaitu cerita atau kisah dari tokoh-tokoh yang diceritakan sepanjang cerita yang dimaksud. Faktor bahasa juga sangat memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan daya pikat atau ketertarikan, terutama yang terdapat pada cerita fiksi. Ada 4 hal yang tentunya sangat membantu untuk menciptakan daya tarik suatu cerita, seperti kreativitas, tegangan, konflik, dan juga jarak yang bersifat estetika. Selain itu, salah satu karya sastra yang diantaranya yaitu cerpen tentu memiliki beberapa kaidah kebahasaan di dalamnya, seperti memiliki kalimat yang tentu jumlahnya banyak, memiliki makna lampau. Banyak menggunakan kata penghubung yang menyatakan waktu, seperti sebelumnya, kemudian, keesokan harinya, sejak saat itu, dan sebagainya. Sering menggunakan kata kerja yang di dalamnya menunjukkan suatu peristiwa, menunjukkan beberapa kalimat tak langsung,
Pikiran dan perasaan para tokoh digambarkan dengan beberapa kata kerja yang menyatakan sesuatu, menggunakan banyak dialog, dan juga menunjukkan kata sifat. Tokoh-tokoh sastra Indonesia. Yang pertama ada Marah Rusli, seorang tokoh sastrawan yang dilahirkan di Padang pada tanggal 7 Agustus 1889. Karyanya yang berjudul Siti Nurbaya termasuk dalam sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan tentunya hingga saat ini sangat banyak dibicarakan oleh orang. Selain Siti Nurbaya, Marah Rusli juga mengeluarkan karya lain yang diantaranya yaitu yang berjudul Lahami pada tahun 1924, Anak dan Kemenakan pada tahun 1956, Memang Jodoh yang termasuk dalam naskah roman, dan Tesna Zahera yang termasuk dalam naskah roman juga. Dan selanjutnya ada tokoh yang bernama J.E. Tatenggeng. Beliau merupakan seorang penyair pujangga baru yang lahir di Kolongan, Sangihe, Sulawesi Utara pada tanggal 19 Oktober 1907. Beberapa puisi karyanya antara lain yaitu yang berjudul Hasrat Hati, Laut, Petang, O Bintang, serta Sinar dan Bayang. Selanjutnya ada Nurhayati Sri Hardini. Beliau dilahirkan pada tanggal 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah. NH Dini telah melahirkan banyak karya sastra seperti puisi, novel, dan buku terjemahan. Penghargaan yang telah diperolehnya merupakan hadiah kedua untuk cerpen yang berjudul Di Pondok Salju, yang dimuat dalam majalah sastra pada tahun 1963. Hadiah lomba cerpen majalah Femina pada tahun 1980, dan hadiah ke-1 dalam lomba mengarang cerita pendek dalam bahasa Prancis yang diselenggarakan oleh Le Monde dan Radio France International pada tahun 1987. Selanjutnya ada Pramudia Ananta Toer. Beliau dilahirkan di Blora, Jawa Tengah, tepatnya pada tanggal 7 Februari 1925. Beliau pernah bekerja sebagai redaktur di Balai Pustaka pada tahun 1950 hingga tahun 1951. Dan pada tahun 1952, beliau mendirikan dan memimpin literati dan features agensi Duta sampai tahun 1954. Dan tentu selama hidupnya, Pram telah menuliskan puluhan karya sastra terbaik berupa novel maupun kumpulan cerita pendek. Karyanya yang cukup populer seperti Di Tepi Kali Bekasi, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Gadis Pantai. Beberapa penghargaan yang pernah diraihnya antara lain adalah Sastra dari Balai Pustaka atas novelnya Perburuan yang telah diterima pada tahun 1950, hadiah sastra dari BMKN atas kumpulan cerpennya, Cerita dari Blora yang diterima pada tahun 1952, dan penghargaan UNESCO oleh Dewan Eksekutif UNESCO yang diterima pada tahun 1996. Selanjutnya ada Ayu Utami. Beliau mempunyai nama lengkap Ustina Ayu Utami dan dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan. Beliau dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 November 1968. Novel pertama yang ditulisnya adalah Saman yang diterbitkan pada tahun 1998. Dari karya-karyanya itu, Ayu menjadi perhatian bagi para pembaca dan juga para kritikus sastra karena novelnya yang dianggap sebagai novel pembaharu dalam dunia sastra. Melalui novel tersebut, ia memenangi sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Novel Bilangan Fu yang ditulisnya juga mendapatkan penghargaan Katulistiwa Literary Award tahun 2008. Kesimpulan, sastra Indonesia merupakan sebuah karya yang dibuat oleh orang Indonesia dan tentunya dari wilayah Indonesia tersendiri yang memiliki bahasa dasar seperti bahasa Melayu disebut dengan sebutan sastra Indonesia, yaitu karena sastra tersebut ditulis oleh orang Indonesia sendiri. Ditulis menggunakan bahasa resmi negara yaitu bahasa Indonesia dan tentunya juga ditulis menggunakan tema keindonesiaan. Beberapa contoh karya sastra yang dikenal pada saat ini yaitu puisi, cerpen, prosa, pantun, peribahasa, dan sebagainya. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.